Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waoderi Danika Humaira dengan stambuk M1B1 19053, jurusan Ilmu Lingkungan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai masalah lingkungan hidup, yang dimana A. Efek rumah kaca dan pemanasan global. Di sini terdapat 2 poin. Yang poin pertama, efek rumah kaca atau RK, yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca atau RK. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan, tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Bila bumi ini tidak ada gas, polutan yang membentuk gas rumah kaca atau GRK seperti CO, CO2, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya kurang dari 18 derajat Celcius. Suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi dengan peningkatan kadar GRK akan meningkatkan pula RK sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula sehingga menyebabkan pemanasan global. Poin kedua, pemanasan global atau global warming. Berdasarkan sejarah, faktor-faktor alam seperti erupsi volkanik, perubahan orbit bumi dapat jumlah energi yang dilepas oleh matahari dapat mempengaruhi iklim bumi. Sejak akhir abad 18, aktivitas manusia yang berhubungan dengan revolusi industri juga telah mengubah komposisi atmosfer sehingga mempengaruhi iklim bumi. Menurut UNITED, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Yang akan menimbulkan masalah perubahan iklim ini muncul bersama krisis ekonomi, kesehatan, dan keselamatan produk pangan, keamanan, dan dimensi-dimensi yang lain. Ada beberapa efek lain dari perubahan iklim antara lain. Pertama, meningkatnya suhu bumi. Rata-rata kenaikan suhu global sekitar 0,74 derajat Celcius selama abad 20 ini. Kedua, terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. Ketiga, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Keempat, kenaikan permukaan air laut. Kelima, berkurangnya lapisan es, terutama pada musim panas. B. Penipisan lapisan ozon atau O3. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dan 3 atom oksigen atau O3. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. C. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit, baik secara basah dan kering, dari atmosfer melebihi jumlah normal. D. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Pengurangan luas hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia mencangkup perladangan berpindah, proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam atau kebakaran dan banjir atau longsor. 1. Kerusakan hutan tropis. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan, menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 pada tahun 1999 menyatakan bahwa 1. Penggunaan kawasan hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. 2. Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. 3. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dilakukan melalui izin pinjam pakai oleh Menhut. 4. Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cangkupan luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR. 2. Kerusakan hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Fungsi hutan bakau adalah sebagai berikut. Yang pertama, hutan bakau merupakan sumber daya yang kaya baik dalam hal penyedia tempat tinggal bagi binatang air seperti ikan, udang, dan penyedia kayu atau pemanfaatan daun bakau bagi binatang ternak. Kedua, selama proses pembusukan, hutan bakau menjadi sumber makanan utama untuk moluska, kepiting, cacing, dan binatang-binatang kecil lainnya. 3. Sebagai pelindung dan stabilisator garis pantai dan bahaya abrasi. 4. Sebagai pengikat lumpur dalam pembentukan lahan. 5. Sebagai lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia seperti tempat pemancingan atau tempat wisata. 6. Buah dan daun beberapa tumbuhan bakau dapat dimanfaatkan nelayan sebagai makanan dan obat seperti di Asia Tenggara, abu rebung, dan daun nipah sudah lama digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan herpes, sakit gigi, dan sakit kepala. 7. Tanaman mangrove juga merupakan penghasil madu, meskipun hal ini belum tersebut dimanfaatkan secara sempurna. Penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatnya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar terutama di kota-kota besar. Musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Tujuan umum pada materi ini adalah untuk mendesain promosi kesehatan untuk masalah pencemaran, masalah lingkungan hidup yang di dalamnya. Kesimpulannya, yang dapat saya ambil adalah lingkungan adalah suatu tempat di mana terdapat makhluk hidup beserta ekosistem yang ada di dalamnya yang saling berhubungan satu sama lain. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan akhir kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.